Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah ada di sini. Terima kasih sudah hadir. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Nita Pria dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Marta Zara dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nanti lu satu mengenali nama saya, maka itu. Di sini kami ingin memberikan edukasi tentang hukum cybercrime kepada para hadirin sekalian, terutama Bapak Ibu yang hadir yang ada di sini. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kita ke era digital yang penuh dengan kemudahan dan akses informasi yang sangat luas. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat pula sisi gelap yang perlu kita waspadai, yaitu kejahatan di dunia maya atau yang namanya itu cybercrime. Cybercrime itu, Bu, sebenarnya itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu kejahatan di media sosial. Nah, cybercrime merupakan jenis kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan tindakan pidana. Kejahatan ini dapat berupa penipuan online, hacking, penyebaran malware, pornografi anak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Bu, penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cybercrime ini, Bu. Karena cybercrime ini jujur sudah termasuk kejahatan yang sangat bahaya, karena dia kejahatan yang sedang kita nikmati. Karena kan kita sekarang ini kan banyak yang memakai media sosial ya, Bu ya. Nah, dengan memahami jenis-jenis cybercrime itu, Bu, cara-cara mencegahnya dan langkah-langkah yang harus diambil apabila menjadi korban, kita dapat membantu menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal penting terkait cybercrime ini, Bu. Yaitu yang pertama, materinya adalah teknologi informasi atau TI, pengertian cybercrime dan hukum cybercrime. Contoh kasusnya cybercrime ini, Bu, perlindungan data pribadi dan informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan revolusi industri tentang keamanan cyber. Saya harap dapat penyuluhan ini kita dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap cybercrime. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap aman dan nyaman bagi kita semua. Lalu yang pertama, ini pembahasannya tentang TI yang akan disampaikan oleh Gina, Bu. Sebelumnya mohon izin, di sini saya ingin menyampaikan tentang TI, teknologi informasi, hukum cybercrime, dan pengertian cybercrime tersebut. Teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang membantu manusia untuk menyebarkan informasi atau mengkomunikasikan sesuatu di media sosial. Teknologi informasi ini terdiri dari beberapa komponen, misalnya perangkat keras. Perangkat keras itu contohnya kayak handphone, laptop, atau komputer, itu perangkat keras namanya. Lalu ada yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti aplikasi-aplikasi yang berfungsi pada perangkat keras tersebut. Lalu yang ketiga ada jaringan. Jaringan ini yang menghubungkan berbagai perangkat yang memungkinkan untuk komunikasi dan pertukaran data. Lalu ada data dan disimpan dan diolah yang dalam bentuk digital, itu namanya data. TI ini udah banyak diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Misalnya seperti bisnis itu ya jual beli online lah. Lalu ada yang namanya pendidikan. Pendidikan ini misalnya edukasi online atau kelas-kelas online yang biasa diikutin, atau ada juga yang buka-buka Google gitu untuk melihat informasi-informasi pendidikan.
Lalu ada juga kesehatan. Kesehatan ini untuk menyimpan data medis atau melakukan telemedis. Ada digunakan juga dalam pemerintahan, misalnya untuk mengolah data kependudukan, memberikan layanan publik, atau meningkatkan transparansi. Hiburan ini biasanya untuk main game, untuk mendengarkan musik, atau ya buka-buka media sosial itu hiburan juga. Ya benar Bu, seperti TikTok juga. Lalu pengertian cybercrime sendiri. Pengertian cybercrime sendiri ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi juga. Pengertian cybercrime ini adalah suatu kejahatan yang terjadi di media elektronik seperti media sosial dan sebagainya itu. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di komputer, di laptop, smartphone, atau lain sebagainya. Lalu hukum cyber. Hukum cyber ini adalah peraturan yang mengatur tentang kejahatan di media sosial ini. Kejahatan cyber ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Ada beberapa pasal yang mengatur Undang-Undang ITE yang dilarang di Indonesia ini. Misalnya pada pasal 27 ayat 1 melakukan akses sistem komputer ilegal atau jaringan-jaringan ilegal, yang buka-buka link ilegal itu sebetulnya termasuk hukum cyber juga ya, kejahatan cyber. Lalu menghapus atau menghilangkan sesuatu, menggelapkan sesuatu pada jaringan komputer tanpa izin atau menghilangkan barangan itu ada di pasal 27 ayat 2. Ada juga yang menghilangkan atau memindahkan data secara sembarangan tanpa izin dari orang lain, itu juga ada di pasal 27 ayat 3. Dan ada yang melakukan search perdana atau surat dokumen elektronik tanpa izin, itu ada di pasal 28 ayat 1. Lalu melakukan perubahan, menambahkan atau menghapus surat izin tanpa izin orang tersebut, itu ada di pasal 28. Dan di pasal 30, melakukan penyebaran informasi bohong, menyesatkan atau menyiarkan berita bohong atau hoax, itu ada di pasal 30. Melakukan pencemaran nama baik di media sosial, ya misalnya kayak menghujat-hujat orang, itu ada di pasal 31 ayat 1. Lalu di pasal 40 ayat 2, ancaman kekerasan atau ancaman-ancaman kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan di media elektronik, itu sudah diatur dalam pasal 20 ayat 2 tersebut. Selain Undang-Undang ITE, sanksi juga diterapkan di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya ada di pasal 263 melakukan pemalsuan surat, atau di pasal 270 melakukan pencemaran nama baik, pasal 378 melakukan penipuan di media sosial, misalnya penipuan kayak nggak uang itu. Lalu ada yang melakukan pencurian. Lalu ada pasal-pasal tersebut juga bisa menjerat pelaku cybercrime. Undang-undang lainnya seperti Undang-Undang ITE KUHP, terdapat pada undang-undang lain juga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, melindungi anak dari eksploitasi pelecehan seksual secara online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang hak cipta, melindungi hak cipta karya digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang perlindungan data pribadi, melindungi data dari penyalahgunaan. Masyarakat juga sebetulnya memiliki banyak peran penting untuk pencegahan cybercrime ini, seperti meningkatkan kesadaran, memahami berbagai jenis cybercrime, dan cara-cara untuk menghindari menjadi korban. Lalu membuat password yang kuat dan sudah ditebak dan tidak mudah dibagikan. Yang ketiga, harus berhati-hati saat beraktivitas di internet, menavigasi internet dengan hati-hati dan menghindari situs web yang mencurigakan. Dan yang terakhir, melaporkan cybercrime tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Lalu selanjutnya ini ada contoh kasus dari hukum cybercrime itu sendiri ya. Itu jadi ini akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Anita. Untuk Anita.
terima kasih kepada moderator. Tapi selamat pagi Bu. Rekan-rekan dan masyarakat, saya akan menjelaskan suatu contoh cybercrime, yakni tentang dari keluarga saya sendiri. Jadi pada hari Kamis minggu kemarin, bibi saya datang ke rumah untuk meminjam uang senominal 2 juta. Jadi ibu saya pinjam ke ibu saya. Ibu saya menjawab, duit itu untuk apa? Terus, ya nanti saya ganti, Nena. Duit itu katanya kan. Ya untuk apa dulu? Duit itu katanya kan. Dia posisi bibi saya itu seperti dihipnotis dulu. Jadi beliau nggak menenangkan dirinya dulu, langsung masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Jadi ibu saya menjawab, saya nggak punya duit 2 juta, saya hanya mempunyai uang 1 juta. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja 1 juta itu. Dia dengan tergesa-gesa sambil memegang sebuah kertas yang bertuliskan nama Ahmad Agung dan nomor rekeningnya. Setelah itu bapak bertanya, untuk apa uang itu? Kembali lagi tanya, untuk apa? Coba sadar dulu kamu. Tapi bibi itu di situ reaksinya itu seperti orang yang tidak sadarkan diri, terburu-buru untuk ke rumah, tergesa-gesa untuk hanya meminjam uang gitu. Nah setelah itu jatuhlah kertas itu, dibaca oleh bapak Ahmad Agung dengan nomor rekening bla 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 sekian. Terus beliau itu sadar bahwa rekening itu jatuh, kembali lagi ke rumah dengan motif ngambil juga uang 1 juta itu. Sini mana duitnya, gitu kan? Saya udah mau buru-buru ini, penting ini. Untuk siapa? Kayak kawan saya katanya, gitu. Jadi kapan kamu bisa ganti? Ibu langsung ngomong gitu. Kapan kamu ganti? Nanti sore pasti saya ganti, enak gitu katanya. Terus terkait itu setelah seharian beliau nggak di rumah bibi ini sampai malam. Temu besok ditanya sama ibu, mana duitnya? Loh duit apa? Beliau kaget, bingung, dia merasa nggak pinjam. Ternyata beliau itu terhipnotis dan melihat kawannya itu ada nyamperin ke rumah. Loh kok kamu di sini? Katanya kamu kejadian. Ternyata ada kejadian di situ. Dengan saya kirim kamu rekening 2 juta, bener gak? Loh, saya nggak minta tolong sama kamu gitu. Jadi bibi ini terhipnotis minggu kemarin, tertipu. Jadi itu ibu-ibu dalam mendapatkan nomor telepon baru itu hati-hati. Kalau bisa saat menerima telepon itu kita jangan sendiri. Jadi takutnya mereka gimana kita nggak ada yang tahu Bu ya. Jadi kalau bisa langsung aja kasih ke anak kita atau ke suami kita atau gimana gitu Bu ya, yang lebih mengerti. Jadi itu kejadian benar ke bibi. Jadi bibi telah 2 juta kemarin hilang lah gitu aja. Jadi sama-sama kaget. Tapi kebetulan saya saat kejadian itu di hari Kamis saya sedang ada di kampus. Orang rumah bercerita. Lalu saya bercerita ke ibu-ibu untuk memberikan wawasan terkait penipuan ini untuk ibu-ibunya hati-hati. Jadi saya akan menjelaskan sedikit contoh cybercrime, yaitu tipe-tipenya yang sering terjadi di masyarakat. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan tindak kriminal yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Jenis cybercrime terus sering dengan kemajuan teknologi dan berikut beberapa tipe yang sering terjadi di masyarakat. Penipuan online. Pelaku penipuan korban dengan menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank atau lembaga pemerintahan. Selanjutnya, bisa melalui email atau SMS, melalui handphone atau pesan di media sosial yang berisi tarutan atau link yang biru yang sering ibu pencet tapi ada nomor WA itu, hati-hati ya Bu ya. Atau pemerintahan data pribadi, link-link tujuan untuk mencuri informasi keuangan data kita, pribadi kita yang menyebar luas ya. Terus ada pelaku pembobolan sistem komputer atau jaringan untuk mengakses data ilegal di handphone kita, di komputer, dan data-data pribadi kita di online.
Tujuannya bisa beragam, seperti mencurikan data, merusak sistem, atau memeras korban. Serangan hacking bisa berupa malware, ransomware, dan lainnya. Adapun pelaku pelecehan dan mengintimidasikan korban secara online biasanya melalui media sosial, email, atau platform chat. Pelaku cyberstalking bisa berupa pesan ancaman, pelecehan, penyebaran informasi pribadi, atau pelacakan aktivitas online korban. Pelaku media sosial, perundangan, dan pelecehan terhadap korban di internet atau media sosial biasanya dengan menggunakan komentar negatif, ejekan, ancaman, atau menyebarkan konten yang memalukan korban atau menyebarkan video-video lainnya. Adapun konten ilegal, menyebarkan, menuduhkan, atau memiliki konten ilegal seperti pornografi anak, ujaran kebencian, atau materi teroris. Konten ilegal dapat merusak moral dan nilai-nilai masyarakat serta berpotensi menimbulkan konflik dan sarana. Pencurian identitas. Pelaku mencuri informasi pribadi korban seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, dan data lainnya. Informasi yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan penipuan, transaksi ilegal, atau merusak reputasi korban. Adapun kejahatan terhadap hak cipta, membajak, meniru, atau menyebarkan konten tanpa izin pemilik hak cipta. Kejahatan ini merugikan pencipta konten dan melanggar hak intelektual mereka. Melakukan spionage atau mengingatkan secara online untuk mendapatkan informasi rahasia atau sensitif. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seperti negara, organisasi kriminal, atau perusahaan saing. Merusak atau melumpuhkan sistem komputer atau jaringan untuk memeras korban. Pelaku biasanya mengancam akan menyebarkan data sensitif atau mengganggu operasional jika korban tidak memenuhi tuntutan mereka. Mengirimkan pesan elektronik yang tidak diinginkan atau spam secara massal. Spam dapat berupa iklan yang mengganggu, menipu, atau seperti malware. Mungkin itu saja, Bu, contoh dari saya. Semoga kita semua bisa terjauhi dari penipuan online itu. Untuk pesan dari saya, ibu-ibu dan bapak-bapak berhati-hati. Sedikit, Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan dari contoh kasus hukum cybercrime ini, Bu, ya. Nah, jadi saya juga pernah ada suatu hari itu, jadi waktu itu kami sekeluarga lagi pulang kampung. Jadi waktu kami itu lagi pulang kampung, Bu, ibu saya ini ditelepon sama orang tidak dikenal, tapi mengaku adik dari ibu saya itu sendiri. Jadi dia tuh di telepon itu dia nangis-nangis, ngomong kalau adik ibu saya ini kecelakaan, masuk rumah sakit ngomongnya waktu itu. Nah, terus tiba-tiba dia tuh ngomong ya dengan alibinya itu ngomong kalau mau masuk rumah sakit, udah masuk rumah sakit. Adik dari ibu saya ini, paman saya lah. Nah, jadi paman saya ini minta uang ya, biasalah seperti orang-orang pada lainnya yang menipu ya. Jadi dia tuh minta duit seharga waktu itu karena mau operasi katanya itu 5 juta katanya. Kayak ibu saya itu udah percaya, di situ udah percaya banget karena waktu itu ibu saya juga belum tahu apa yang namanya cybercrime ini. Nah, dia itu percaya banget waktu itu. Jadi dimintakan waktu itu 5 juta. Kenapa nggak pakai BPJS aja katanya? Nah, waktu pas dibilang kayak gitu katanya nggak bisa, kartu BPJS-nya ketinggalan waktu itu katanya.
Nah, sesudah itu ya ibu saya itu sudah tadinya waktu itu kami udah mau ke ATM, waktu itu mau transfer kan waktu itu ya. Pas kami udah mau transfer, kami mikir lagi. Nah, dan waktu itu saya juga waktu itu sempat pernah dapat ini telepon dari teman saya juga yang kena tipu. Akhirnya saya ngomong lah sama ibu saya, Bu, coba tolong bentar dulu, kita pikirin sekali lagi. Apa iya paman saya ini udah masuk rumah sakit tiba-tiba, ya kan, gak ada omongan apa-apa, kok tiba-tiba, apalagi itu dia ditanya, waktu itu kecelakaannya, waktu itu dia masih di Kota Bumi, sementara pas waktu kami pulang kampung, dia itu sudah pulang kampung juga ke arah metro waktu itu, dia ngomongnya di Kota Bumi. Nah kan sedikit aneh kan ininya penjelasan dari paman saya ini. Nah, coba telepon orang terdekat atau mertuanya lah seenggaknya. Nah, ditelepon lah kira mertuanya itu. Ditelepon. Enggak kok. Ini apa namanya? Manggilnya Pak Su waktu itu. Jadi dipanggil Pak Su ini udah di metro katanya. Udah nggak di Kota Bumi lagi. Nah, akhirnya ya itulah. Dikit lagi kami mentransfer seharga 5 juta waktu itu, kena tipu. Untung aja ya harian itu juga alhamdulillah akhirnya tidak jadi kena tipu. Ya itulah, sangat berbahaya yang namanya cybercrime ini, kejahatan di media sosial, karena dia melebihi kasus-kasus yang ada di sekarang ini. Cybercrime ini sangat mengganggu sebenarnya. Nah, terus ada lagi satu contoh lagi ya Bu ya, kasus itu teman saya. Jadi teman saya ini, maaf ngomongnya, dia ini waktu itu pinjaman online. Ya biasa lah Bu, umur-umur kami ya, umur-umur mencari duit tapi ada yang halal, ada yang tidak halal ya. Nah, jadi teman saya ini itu pinjaman online. Nah, waktu pinjol itu, waktu dia meminjam uang itu, dia itu disuruh dimintakan KTP sama foto muka. Ya, foto muka waktu itu. Nah, terus udah dikasih foto dia mukanya sama KTP, udah dikasih waktu itu. Kok tiba-tiba bukannya kita mau minjam, malah dijebak, malah jatuhnya dia itu diancam. Dia diancam, dia omongin kalau misalnya kamu nggak transfer duit seharga segini, foto dan KTP kamu akan sebarkan katanya waktu itu. Nah, teman saya ini ngomonglah sama saya, akhirnya dia konsultasi sama saya, karena kan dia tahu saya ini kan orang dari ini Unko dan Fakultas Hukum. Nah, terus dia ngomonglah sama saya, ini gimana katanya, saya ini sudah diancam sama sekelompok orang, katanya saya ini bakal disebarkan KTP dan foto muka saya itu bakal disebarkan katanya, kalau tidak dimintakan duitnya waktu itu lumayan besar. Waktu itu dimintakan tuh seharga 7 juta, sementara dia pengen pinjol itu seharga 2 juta saja, ya kan? Itu jatuhnya agak aneh. Dia cuma minta pinjaman itu seharga 2 juta, terus malah diancam diperas, jatuhnya diperas seharga 7 juta waktu itu. Nah, terus saya ngomong lah sama dia, saya ngomong sama dia kalau pinjaman online itu terdaftar OJK atau tidak, karena pinjaman yang terdaftar OJK itu pasti dia ada lisensinya, yang pasti dia legal, tidak ilegal dia. Nah, saya tanya sama dia, enggak Ki, itu orangnya pinjamannya itu tidak terdaftar OJK, entah dari mana juga dia itu pinjaman online itu, karena dia sekelompok orang juga, bukan aplikasi. Terus saya bilang sama dia, udah biarin aja, blok aja orang itu, karena dari pinjaman online saja, pinjaman online dia itu ilegal, dia saja sudah salah, apalagi dia sudah mengancam, dan ada buktinya waktu itu.
ada buktinya, bukti WA, ada waktu itu dia menelpon juga. Nah akhirnya ya udah blok aja orang itu. Akhirnya orang itu ya udah dia tidak bisa minta apa-apa lagi. Nah waktu itu alhamdulillah ya akhirnya gak jadilah dia pinjol itu akhirnya. Dia nggak dapat duitnya dan tidak tertipu juga. Nah itulah kami di sini ini sebenarnya sharing terhadap kasus cybercrime ini. Kami ngasih tahu kalau contoh dari kasus-kasus cybercrime ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu sebenarnya. Karena rata-rata yang kena kasusnya itu rata-rata orang tua yang gaptek, gagal teknologi. Karena kan orang tua ini kan banyak yang nggak tahu kalau pinjaman lah atau ancaman itu nggak ngerti kadang-kadang. Nah itu rata-rata orang tua yang kena. Nah itu sangat sayang sekali ya, karena kita melihat kasus-kasus ini sudah banyak yang kena, terutama rata-rata itu orang tua ternyata. Nah itulah ya, di sini kami sama-sama menghimbau saja bahwa kasus cybercrime ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu. Jadi kita waspada saja untuk sebagai masyarakat di sini ya Bu ya, Bapak, Ibu. Ini selanjutnya materi ini saya lanjutkan pada teman saya yang disampaikan oleh Marta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi elektronik atau ITE adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Media elektronik yaitu komputer, laptop, HP, tablet, dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini, ITE ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Contoh kegiatan ITE ini menggunakan media sosial, yaitu berbagi foto, video, pesan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WA, dan lain-lain. Kemudian berbelanja online, membeli barang atau jasa melalui platform online seperti e-commerce, Shopee, dan lain-lain. Membayar tagihan online, membayar tagihan listrik, air, telepon melalui internet, banking atau aplikasi pembayaran seperti Dana atau e-banking. Selanjutnya, menonton video online, menonton video di platform seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Kemudian, revolusi industri 5.0 tentang keamanan siber. Revolusi industri 5.0 yang dikenal dengan konvergensi antara lain dunia fisik dan digital, menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam hal keamanan siber. Peningkatan risiko keamanan siber yaitu keterhubungan yang lebih besar. Perangkat yang terhubung ke internet semakin banyak, termasuk mesin, robot, dan sensor. Hal ini memperluas permukaan serangan bagi pelaku kejahatan siber. Kemudian kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Penggunaan AI dan otomatisasi dalam industri dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan serangan yang lebih canggih dan tertarget. Lalu, teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti Internet of Things, blockchain, dan komputasi kuantum membawa risiko keamanan siber yang baru. Nah, jadi kesimpulan revolusi industri 5.0 membawa peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan keamanan siber yang kompleks. Industri dan pemerintah yang bekerja sama membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Baik, selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Jadi sampailah kita kepada penutup Ibu Bapak ya. Jadi hadirin yang terhormat, di era digital saat ini kita semua perlu mewaspadai data yang namanya cybercrime ini. Kejahatan cyber dapat merugikan individu, organisasi, bahkan negara kita sekalipun. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis hukum cybercrime, cara-cara untuk menghindari menjadi korban, dan langkah-langkah untuk melaporkan cybercrime. Mari kita sama-sama membangun dunia digital yang aman dan terpercaya. Kita bisa melakukannya dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang cybercrime ini, menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan etis, melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Nah ini yang kadang-kadang sering bocor. Melindungi data pribadi ini, jangan sampai data pribadi yang kita punya itu sembarang orang tahu data pribadi kita. Terus selanjutnya ada melaporkan cybercrime ke pihak berwenang jika ada kasus terkena menjadi korban. Yang menjadi korban hukum cybercrime ini, kalau bisa itu langsung laporkan saja ke pihak berwenang seperti polisi contohnya. Nah, yang selanjutnya ini kami membuka sesi tanya jawab ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini kami kalau misalkan ada masyarakat yang ingin bertanya, kami siap menjawabnya. Nah, ini ada yang mau bertanya? Ibu ya? Oke, yang pertama. Kan sering tuh kalau di media sosial Facebook lah ya, ada bantuan-bantuan misalnya kayak bantuan apa gitu ya. Kan kita mau silahkan mendaftar, ya kan gitu kan. Nah, itu tuh kira-kira kan kita harus ngasih data kita. Kira-kira ada undang-undangnya nggak itu deh, yang kayak gitu. Masalahnya kan, maaf ya, masalahnya kan kita memberikan data kita kan, kayak fotokopi KTP, KK gitu kan. Nah sementara kadang-kadang itu tiba-tiba kan nggak bisa, nggak istilahnya nggak ada realisasinya gitu kan. Tapi kadang-kadang data kita sudah otomatis kan kita was-was ya, bagaimana ini apa kira-kira terganggu apa gimana gitu. Nah itu kita ada nggak hukum yang begitu, atau itu hanya landasan hukumnya itu ya? Ya harus itu. Karena kan saya lihat semakin banyak gitu, tapi realisasinya itu nggak ada gitu. Tiba-tiba mengambang gitu kan. Sementara data kita udah masuk. Data kita sudah kita kasih. Kita kan was-was ya. Iya. Nah ini kan mau saya tanyakan kira-kira gimana landasan hukumnya ya. Oke. Itu ini pertanyaan pertama ya Bu ya. Terus selanjutnya ada yang bertanya? Pertanyaan kedua, cara mencegah kejahatan dari cyber itu gimana? Cara mencegahnya. Cara pencegahannya. Kalau yang tadi kan kira-kira hukum cyber itu apa sih sebenarnya yang itu kan kira-kira seperti itulah. Nah, yang kedua pencegahannya, gimana cara mencegah kejahatan dari cyber itu? Cara pencegahannya. Ya. Masih ingat nggak pertanyaan yang dicatat? Paham. Ini udah ya? Udah. Sementara dulu. Sementara dua itu aja dulu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Itu intinya dari pertanyaan Ibu itu kan landasan hukumnya tentang hukum cyber ini, kebocoran data, gitu ya. Nah jadi di sini memang sudah ada undang-undangnya. Ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu mengatur tentang undang-undang elektronik, informasi transaksi elektronik. Nah, jadi yang pertama, apalagi dia berhubungan dengan bansos ya, bansos itu kan kita pasti ngasih data kita ke penyelenggara bansosnya. Nah, itu yang pertama kita harus kenali dulu. Yang pertama kita harus kenali dulu
penyelenggara bansos ini terverifikasi atau berlisensi atau tidak? Apa tidak? Karena banyak juga bansos-bansos ini, yang penyelenggara bansos ini, yang kita nggak kenal dari mana, kita nggak tahu awalnya dari mana, tiba-tiba penyelenggara bansos, ya kan? Nah, sementara di situ kita harus ngasih data kita, mengasih data kita di situ. Nah, yang pertama tadi kata saya itu kita harus tanya dulu, kita harus cari tahu dulu lah intinya, cari tahu dulu apa lembaga atau penyelenggara dari bansos ini dia berlisensi atau tidak. Biasanya yang berlisensi itu dia acaranya itu ramai dan penyelenggaranya jelas. Di situ dikasih tahu siapa orang yang menyelenggarakan bansos itu. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua itu harus ditanya juga apa jatuhnya itu kayak tanggung jawabnya. Adakah tanggung jawab mereka dari apa data yang kita kasih ke mereka itu bocor atau tidak? Nah, kalau misalnya dia bocor, apa tanggung jawabnya? Nah, di situ biasanya itu kalaupun dia bocor, kita bisa melaporkan juga, Bu. Kalau dari kitanya. Nah, kalau dari mereka itu pasti dia orang sudah menjelaskan. Mereka tuh sudah menjelaskan ke ibu sama bapak, misalnya waktu itu mendaftar bansos itu pasti mereka menjelaskan. Biasanya kalau yang berlisensi ya Bu ya, ibu bapak ya, itu biasanya mereka menjelaskan waktu itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang undang-undangnya, landasan hukumnya, itu banyak Bu. Di pasal 27 ayat 1 tentang undang-undang ITE ada di situ. Ya, penjelasannya tadi saya udah jelaskan ya Bu ya. Nah, di situ di pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 40 pun sekalipun itu sudah ada. Di situ sudah dijelaskan tentang transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik ini juga termasuk dalam pendaftaran bansos itu tadi. Nah, itu semua itu pasti ada landasan hukumnya. Nah, gak mungkin kita bisa menghukum orang kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Jelas Bu ya? Ini Bu, maaf ya. Kan ada logonya Kemensosnya gitu kan, ada Biasanya. logonya. Ya. Nah, kan ada Kemensosnya, dia memang nggak perorangan, nggak ada logonya gitu. Tapi kita ikutin nih, karena sudah terverifikasi, tapi ambiar gitu, hilang begitu saja. Nah, yang saya tanyakan ini, tidak ada nggak realisasi dari undang-undang tersebut gitu? Kira-kira yang kan ini, tidak ada nggak realisasi dari undang-undang yang ada di dalam tadi gitu kan? Soalnya kalau misalnya saya bukan mengejas atau mengapa enggak, cuma kan masih banyak gitu miliaran gitu kadang-kadang kan. Dia menggunakan itu logonya logo Kemensos itu. Makanya kan kita kan harus waspada juga. Memang saya tinggal, cuma ngeliat aja. Nah, kebetulan kan ini baru hukumnya. Saya bertanya, saya kan orang awam, tidak paham. Saya bertanya. Bisa jawab ya Bu ya. Nah, untuk kalau realisasi dari penyelenggara itu kita serahkan lagi kepada pihak penyelenggaranya. Yang pertama, karena mereka yang punya hak dan punya kepentingan. Nah, kalau untuk undang-undangnya sudah pasti sudah jelas, karena peraturan itu kan tadi kata saya, peraturan itu pasti bakal berlaku kalau ada yang melanggar, ya kan? Nah, kalau misalnya ada penyelenggara yang contohnya kasusnya tadi tidak terrealisasikan dengan baik, misalnya contohnya dia sudah mengumpulkan data tapi bansosnya nggak keluar, contohnya ada yang kayak gitu, ya itu balik lagi ke penyelenggaranya. Kalau dari kita sebagai penikmat atau korban itu bisa kita laporkan yang seperti itu, karena di situ kita sudah mengasih data pribadi kita. Data pribadi itu penting banget loh, ya kan? Data pribadi itu sangat penting karena dia bersifat privasi, bisa privasi. Nah, kalau misalnya kita tuh ketipu lah datanya ketipu, kita sudah mengasih data kita, tapi ternyata basisnya nggak keluar, tidak terrealisasikan dengan baik. Nah disitulah kata saya tadi, itu bisa kita laporkan ke pihak yang berwenang.
Contohnya, ya kita bisa laporin ke polisi, bisa kita membuat surat laporan, kan, tapi realisasinya rata-rata masyarakat ini rata-rata pada sudahlah gitu, karena nggak ada untung ruginya juga di mereka. Paling ruginya yaitu tadi was-was, kitanya was-was itu tadi. Itu penjelasan dari saya. Sudah ya? Kasih ya. Ya, ya Bu. Kami. Ini apa pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh Anita. Jadi pertanyaannya itu tentang cara mencegah cybercrime. Jadi jawaban dari saya, yang pertama, membuat kata sandi yang kuat atau unik yang bisa ibu ingat lah, ditulis di kertas, apa nggak bisa ditebak lah. Nah, kata sandi itu berupa ya angka atau simbol minimal 12 karakter. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor, yaitu kapanpun tersedia kata sandi itu. Semisal kode verifikasi dari perangkat kata sandi yang saat masuk itu sudah kita simpan di Google gitu, jadi tinggal kita klik gitu. Nomor 3, berhati-hatilah saat membuka tarutan atau link yang kita dapat dari email atau dari orang yang kita tidak kenal. Seperti mendapatkan link atau tarutan lampiran yang kadang melalui WA, itu jangan sembarangan kita klik. Selanjutnya, di nomor 4, perbarui perangkat lunak sistem kita operasi atau serata teratur dari Android atau HP yang kita punya masing-masing. Menginstal suatu web atau Windows pembaruan operasional dari perangkat HP kita harus berhati-hati. Yang kelima, install perangkat lunak, antivirus dan anti malware yang andal. Jadi perangkat ini kan kadang yang kita update itu memiliki fitur-fitur yang baik, agar terblokirnya virus atau link-link yang tiba-tiba masuk di HP kita itu langsung gimana sih, langsung aku sendiri gitu Bu, ke aku sendiri. Ya, ke aku sendiri. Selanjutnya, lakukan backup data Anda secara teratur. Jadi berapa hari sekali atau seminggu sekali kita ngecek data pribadi kita tentang layanan yang kita pakai setiap hari itu apa aja. Selanjutnya, waspadai saat menggunakan wifi publik. Semisal kita sedang ada di luar atau tidak di ruangan di luar seperti di jalan-jalan, kita sedang duduk terus ada wifi masuk, itu hati-hati Bapak Ibu. Soalnya dari wifi itu juga bisa menimbulkan pencurian data. Edukasi diri Anda tentang cybercrime. Semakin banyak Ibu Bapak tahu tentang cybercrime, semakin kecil kemungkinan Bapak Ibu menjadi korban. Yang ke-9, laporkan kejahatan cybercrime kepada pihak berwenang. Seperti yang pertanyaan Ibu itu. Jadi bisa Ibu laporkan ke pihak berwenang, seperti contohnya aparat kepolisian. Selanjutnya, yang terakhir, gunakan akal sehat. Jadi untuk tipsnya yang paling penting, selalu gunakan akal sehat saat menggunakan HP. Jika sesuatu tampak terlihat bagus sudah menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang demikian. Percayalah pada hati kita ya Bu Bapak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Maaf merepotkan Ibu Bapak ya. Karena kami di sini juga sebenarnya memenuhi tugas juga dari dosen kami. Jadi kami di sini juga sebenarnya
belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama melindungi diri kita dari kejahatan cybercrime ini, yaitu penyampaian dari kami berempat. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.